Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Kita pijat dengan sistem terapi pijat urut. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap, kaki kiri kita oles dengan minyak dan kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, dimana arahnya dari bawah ke atas. Pijatan ini secara umum bertujuan yang pertama melemaskan otot, yang kedua memperlancar peredaran darah, dan yang ketiga stimulasi terhadap saraf dan hormon, dan yang empat sebagai upaya pembersihan kulit dan pemberian nutrisi kulit, karena minyak zaitun yang digunakan ini banyak mengandung nutrisi yang baik bagi kesehatan kulit. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup ya, sehingga akan mengurangi gesekan sehingga tidak terjadi memar dan luka pada kulit ya. Dan setelah itu kaki kita angkat ya dalam posisi 90 derajat, kemudian kita pijat lagi dari pangkal kaki sampai ke lutut, berlanjut ke pangkal paha ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian bagian telapak kaki seperti biasa kita berikan pijatan refleksi ya. Untuk titik-titik atau bagian-bagian yang harus dipijat itu bisa Anda lihat pada diagram ini. Telapak kaki kita pijat-pijat. Jari kaki kita pijat sambil kita tarik-tarik. Dan sela-sela jari juga kita pijat-pijat ya, sehingga kaki akan menjadi rileks, dan dari kaki tersebut dapat menstimulasi ya, menstimulasi saraf dan bisa membenahi organ tubuh seperti yang Anda lihat pada diagram ini ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dan daerah pantat ya kita pijat-pijat untuk memberikan relaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pada kaki sebelah kanan, masih dalam posisi tengkurap. Kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari ujung kaki sampai pada pangkal paha ya. Arahnya selalu dari bawah ke atas ya.
dan dilakukan secara berulang-ulang sampai didapatkan kaki yang lemes ya. Apabila otot itu dipijat secara berulang-ulang, maka akan menjadi lemas, otomatis nanti juga akan memperlancar peredaran darah ya. Sehingga kemeng-kemeng ya itu akan hilang dan peredaran darah menjadi lancar, sehingga otomatis apabila peredaran darah dalam tubuh itu bisa lancar, itu akan terhindar dari penyakit ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Jadi dipijat secara berulang-ulang dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Apabila dibutuhkan yang agak keras, maka harus kita konfirmasi ya, apakah si pasien tahan terhadap pemijatan keras atau mungkin hanya cukup dengan pemijatan sedang atau pemijatan lembut. Kemudian setelah itu kaki kita lipat, dan pada telapak kaki kita beri pijat refleksi seperti halnya pada kaki yang sebelah kiri tadi. Bagian atas dari kaki juga kita pijat-pijat ya, baik bawah telapak kaki maupun bagian atas ya, itu juga kita beri pijatan ya, sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada kaki ya. Kemudian setelah itu kita lipat, kita tekan-tekan, dan pantat juga kita tekan-tekan untuk memberikan efek relaksasi ya. Di situ biasanya terasa agak sedikit kemeng-kemeng, tapi nanti akan memberikan efek yang luar biasa enak ya. Setelah kaki kiri dilanjut kaki kanan, sekarang kedua kaki kita pijat secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan kebetulan pasien ini membutuhkan pemijatan yang keras dan memiliki keluhan asam laktat ya, asam laktat yang ada di bawah permukaan kulit menumpuk sehingga akan terasa agak kasar seperti kertas ya, dan ada benjolan-benjolan, dan itu harus diurai ya, dibersihkan untuk diurai sehingga dibuang melalui saluran pembuangan, karena asam laktat ini adalah pemicu atau biang keladi kecapean. Jadi selain yang saya sebutkan di atas tadi, ternyata pemijatan juga bertujuan untuk pengusiran asam laktat ya. Kemudian kita lanjut ke bagian pantat ya. Pantat kita pijat-pijat ya, kita pijat-pijat. Di situ akan memberikan sensasi yang enak ya. Secara berulang-ulang ya. Terus-menerus continue ya, berulang-ulang. Sehingga kemeng-kemeng yang terasa di pantat itu juga akan hilang ya.
sehingga tubuh menjadi lemes dan bisa fresh kembali. Seperti yang saya katakan tadi, penumpukan asam laktat itu biasanya tubuh akan terasa sakit semua ya, bahkan bisa meriang atau panas dingin ya. Dan apabila pemijatan dirasa kurang kuat, kita bisa menggunakan siku kita. Caranya siku kita lipat 90 derajat dan kita tekan-tekan pada bagian pantat ya, sehingga akan membantu lebih mengintensifkan pemijatan ya, sehingga pasien benar-benar akan puas dan didapatkan tubuh yang fresh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah pantat selesai ya, berlanjut ke pinggang sampai punggung ya. Dan kebetulan pasien ini mengalami keluhan pada pinggang ya. Dia menderita salah urat ya pada bagian pinggang dan kita betulkan ya. Caranya seperti ini, kita pijat ya, kita urai yang menjadi titik-titik salah urat ya, dimana nanti kemang-kemang itu akan hilang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian berlanjut ke daerah punggung ya. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup, karena apabila kekurangan minyak maka tubuh akan memar dan bahkan lecet ya. Kita pijat dari pinggang menuju ke punggung, dan di sekitar punggung juga kita beri pijatan ya yang lembut. Dan kita ulang berkali-kali ya, sehingga didapatkan pinggang itu menjadi lemes, keluhannya menjadi hilang, dan demikian juga pada punggung ya. Kalau punggung itu kemang-kemang, keju dan sebagainya itu juga akan hilang ya. Apabila dirasa kurang keras ya, sama pada daerah pantat tadi, kita juga bisa menggunakan dengan siku kita ya. Siku kita lipat 90 derajat, kemudian kita pijat ya. Kita pijat-pijat, kita tekan-tekan pada daerah-daerah, utamanya pada daerah yang bermasalah ya.
Di samping itu, maka pemijatan ini juga bertujuan untuk menstimulasi saraf yang ada di tulang belakang ya, dimana di daerah tulang belakang itu terdapat saraf dan sumsum tulang belakang ya, dimana juga berperan aktif dalam mengontrol sistem organ yang terdapat dalam tubuh kita ya, utamanya berhubungan dengan otak ya. Mungkin pijat ini dianggap tabu karena harus melepaskan pakaian dan dioles dengan minyak lalu dipijat ya. Karena memang disinilah perbedaan antara terapi pijat urut dan pijat biasa ya. Dimana kalau terapi pijat urut itu harus dioles dengan minyak dan digosok ya, gerakannya dengan cara menggosok, sedangkan pijat biasa itu menekan-tekan gitu ya. Meskipun di dalam pijat urut tersendiri juga ternyata terdapat gabungan ya, sistem pijat baik menggosok maupun menekan dan merefleksi. Jadi sistem pijat urut yang ini sehingga sudah barang tentu sebenarnya pijat urut ini walaupun dianggap tabu, itu ternyata fungsinya luar biasa ya. Karena prinsip dari pijat urut ini adalah menstimulasi tubuh sehingga ada aksi, dan dengan demikian tubuh mengadakan reaksi. Dalam proses reaksi inilah maka kelainan-kelainan organ tubuh itu bisa secara otomatis diperbaiki ya. Jadi organ yang mengalami kelainan itu bisa diperbaiki melalui proses ya, aksi dan reaksi tubuh itu tadi. Itu prinsip utama sistem terapi pijat urut ya. Kemudian setelah itu kita miringkan ya ke kiri maupun ke kanan secara bergantian, dan kemudian kita menempatkan posisi ya. Jadi si terapis itu menempatkan posisi dari atas dan kita pijat punggung dari atas. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian dilanjut pemijatan kepala ya. Daerah kepala kita pijat masih dalam posisi tengkurap ya. Kepala kita pijat terus secara berulang-ulang, rambut kita tarik-tarik dan telinga kita tarik-tarik. Tujuan dari menarik-narik rambut dan telinga itu adalah menstimulir saraf, dan khusus untuk pijat kepala serta menarik-narik telinga tadi adalah langkah sebagai penyembuhan atau pencegahan vertigo. Jadi kalau Anda misalkan menderita migrain, vertigo, itu dengan ditarik-tarik dan dengan dipijat kepala seperti itu, maka vertigo ataupun migrain akan sembuh. Kemudian kita pijat bagian leher, baik itu miring ke kiri maupun ke kanan secara bergantian ya.
dan daerah ya seputar belakang telinga, depannya telinga, samping telinga itu kita pijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Yang perlu diperhatikan untuk daerah leher itu ya, memijat di daerah leher harus dengan lembut dan terukurnya, jangan sampai terjadi malpraktek di daerah leher, karena leher itu merupakan vital ya, sensitif dan banyak saraf ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada tangannya. Tangan kanan kita pijat ya, masih dalam posisi tengkurap. Kita pijat secara berulang-ulang ya, karena pada tangan kanan ini biasanya terjadi banyak masalah karena tangan ini memang organ yang super aktif ya. Oleh karena itu harus kita lemeskan, kita usir asam laktatnya, kita lancarkan peredaran darahnya, dan kita stimulir sarafnya ya. Dari telapak tangan kita dapat melakukan pemijatan refleksi ya, yang mana itu fungsinya sama dengan pada telapak kaki, juga bisa membetulkan organ-organ tubuh ya yang mengalami kelainan atau sakit. Caranya adalah jari tangan kita pijat-pijat, kita tarik, kemudian telapak tangan kita tekan-tekan ya. Sela-sela jari ya kita pijat-pijat. Dengan demikian maka tangan akan menjadi rileks, lemes, enak ya. Kemudian setelah itu kita lipat ke belakang dan dilanjut dengan tangan yang sebelah kiri dalam posisi tengkurap. Caranya sama ya. Nah, kita pijat-pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan atau bahu atau pundak ya. Kita beri pijatan secara berulang-ulang sehingga bisa lemes. Pijatan seperti ini biasanya akan menstimulir ya, saraf, sehingga efeknya itu di daerah dada biasanya akan kayak ada kesetrum ya, piar gitu. Mungkin setelah pemijatan ini Anda akan terasa pertama ya tidur pulas, kedua malah badan sakit semua atau jarem, ketiga kencing berkali-kali, keempat mungkin mencret, pusing-pusing dan seterusnya. Itu tidak apa-apa karena merupakan upaya pengeluaran racun dari dalam tubuh ya, atau lebih dikenal dengan semacam detox ya, detoksifikasi ya, upaya pengeluaran racun dari dalam tubuh.
Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke belakang ya, dan kita tekan-tekan dari daerah punggung ya. Kemudian setelah posisi tengkurap, kita lanjut dengan posisi telentang. Langkah pertama, kaki kanan kita pijat secara berulang-ulang dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Kemudian kaki kita angkat dan kita pijat lagi. Nanti untuk memudahkan ya proses pemijatannya ya. Sehingga betul-betul pemijatan dapat berjalan dengan efektif ya. Setelah itu kita lipat ke depan sebagai upaya relaksasi, dan kita lipat lagi ya, seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian kita lanjut pada kaki yang sebelah kiri. Caranya sama ya, kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat-pijat dan jangan lupa di daerah sendi lutut itu ya, itu kita stimulir karena di situ terdapat sendi ya. Dari dalam sendi ada cairan sendi yang namanya cairan sinovial. Kita stimulasi sehingga cairan sinovial dapat berproduksi secara normal ya. Apabila kekurangan cairan sinovial, maka persendian akan sakit ya, karena tidak ada pelumas sendinya. Kemudian sama, kaki sebelah kiri kita angkat dan kita pijat-pijat lagi, serta kita lipat ke depan ya. Di samping kaki nanti akan menstimulir otot tulang belakang ya, otot bagian pinggang, sehingga pinggang-pinggang yang kemeng yang ada masalah nanti juga bisa sembuh dari situ ya. Setelah itu kedua kaki kita pijat secara bersama-sama, sambil daerah paha itu kita tekan ya sampai ke pangkal paha. Jadi dipastikan bahwa dengan terapi ini ya tidak ada anggota tubuh yang terlewatkan ya, semua kita pijat karena utamanya sebagai pengeluaran asam laktat ya, biar asam laktat benar-benar terusir dari dalam tubuh sehingga dikeluarkan melalui saluran pembuangan, baik melalui urin dan lain sebagainya ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, kita pijat secara berulang-ulang sehingga otot benar-benar lemes, peredaran darah lancar, asam laktat hilang sehingga kecapean akan hilang ya. Kemudian kita lipat seperti ini untuk mempertegas, merelaksasi tulang belakang ya. Jadi silakan lihat ini sampai ke tulang belakang ya, sehingga bisa lemas. Yang perlu diperhatikan bahwa penderita pengapuran tulang tidak boleh diperlakukan seperti ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian perut. Prinsip bagian perut kalau tidak terdapat kelainan ya,
tidak diperkenankan untuk sembarang pijat di bagian perut, karena perut ini memang rawan sekali ya. Ini adalah cara yang baik, efektif, tidak ada efek samping, dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit dibanding apabila kita mengandalkan obat-obatan kimia, di mana dalam obat kimia tadi terdapat residu ya, yang tidak bisa terurai dan terakumulasi di dalam tubuh, sehingga akumulatan tadi dapat memicu ya terjadinya penyakit seperti kanker misalnya. Oleh karena itu, mari dengan semboyan back to nature ya, kembali ke alam lagi. Tuhan sudah memberikan cara ya, penyembuhan tanpa obat kimia ya, yaitu antara lain dengan sistem terapi pijat urut ini. Memang yang jadi kendala utama biasanya itu adalah karena harus melepas pakaian, kita merasa tabu, malu, dan aturan dan sebagainya ya. Namun yang jelas pijat urut ini memberikan dampak yang positif ya. Anda bisa mencoba pada pasangan Anda ya, dengan cara-cara yang sudah saya paparkan ini, sehingga pasangan Anda akan mendapat perhatian ya, merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari Anda. Langkah selanjutnya menuju ke sekitar wilayah dada ya. Caranya ya, lengan kita buka ya, kedua lengan kita buka, kemudian kita pijat-pijat bagian pangkal lengan ya, dalam posisi telentang sampai ke telapak tangan ya. Sedikit kita tekan-tekan dan telapak tangan kita tekan-tekan seperti itu ya, sehingga akan memberikan sensasi yang enak, rileks ya. Bagian lengan yang biasanya jarang tersentuh oleh pemijatan lain itu bisa kita optimalkan, kita lakukan pemijatan semacam ini, sehingga benar-benar akan memberikan solusi terhadap kemeng-kemeng capaian ya. Kita tekan-tekan dan kita pijat sambil kita sedikit kita tekan gitu ya, sehingga biasanya batuk-batuk juga bisa sembuh dari situ ya. Anda sesak, sulit bernapas, batuk, itu bisa sembuh dari situ karena ada hubungannya dengan otot ya.
otot bagian paru-paru ya. Kita pijat ya, berulang-ulang, namun tetap terukur ya, karena ada orang yang tidak tahan dengan pemijatan yang keras ya. Oleh karena itu harus terukur dan minyak harus cukup agar tidak terjadi memar ya, dan luka atau lecet ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian kepala dalam posisi telentang ya. Caranya seperti ini, dari atas alis ya, itu kita tarik ke atas terus berulang-ulang sebagai cara untuk merefleksi ya. Bagian pelipis juga kita pijat-pijat lembut semacam itu, dan sekali lagi minyak harus cukup, karena kalau terjadi memar akan lama yaitu, dan akan kelihatan merah-merah kehitam-hitaman ya. Dan karena tempatnya di muka ya, di wajah, maka akan mengganggu ya. Kemudian telinga juga kita tarik-tarik. Ini akan memberikan sensasi yang enak ya, enak luar biasa ya. Tak jarang dengan pemijatan seperti ini maka pasien akan tidur pulas ya. Kemudian dari arah samping ya, baik itu samping kiri maupun samping kanan ya, kita pijat-pijat secara bergantian. Rambut kita tarik-tarik ya. Telinga juga kita tarik-tarik. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang ya, lebih mudah untuk melakukan terapi bagian kepala ini ya. Dengan diperlakukan seperti ini maka sensasinya akan enak luar biasa, dan sakit kepala, migrain ya, vertigo itu akan sembuh. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah seperti ini, dan kita pijat-pijat bagian punggung. Bagian punggung kita pijat-pijat. Ini akan memberikan sensasi enak dan rileks ya. Setelah itu dalam posisi telentang, tangan sebelah kiri kita pijat. Tangan sebelah kiri kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan, yaitu di daerah ketiak ya. Sedikit kita tekan-tekan, maka akan memberikan sensasi yang luar biasa. Dan telapak tangan ya juga kita beri pijatan refleksi. Kita tekan-tekan ya pada daerah-daerah tertentu. Kita lanjut ke jari, kita tarik-tarik sambil kita pijat. Sela-sela jari juga kita pijat-pijat ringan ya. Sehingga tangan akan menjadi lemes ya, enak, peredaran darah lancar ya. Asam laktat hilang, otot menjadi lemes, sehingga nanti tubuh bisa fresh dan bisa kerja normal kembali ya. Dengan cara seperti itu maka
kalau tubuh ya, sehat, terdapat jiwa yang kuat, dan inner beauty, yaitu kecantikan yang memancar dari dalam itu akan keluar ya. Inner beauty akan keluar, dan ini tidak bisa dimanipulasi dengan kosmetik semahal apapun ya, saya katakan. Kemudian kita lanjut pada tangan sebelah kanan dalam posisi telentang. Tangan kanan ini pegang kendali ya, jadi super sibuk sekali tangan ini, sehingga harus benar-benar diservis dengan baik sehingga tangan bisa lemes ya, tidak kaku, tidak sakit, tidak kemung, peredaran darah menjadi lancar ya. Dan jangan lupa telapak tangan juga kita beri refleksi lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, refleksi tangan ini akan berpengaruh langsung biasanya di dada, kayak ada kejutan aliran listrik gitu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Mungkin kalau terdapat kelainan mungkin agak terasa sakit-sakit ya, sengkrang semacam itu merupakan upaya untuk perbaikan ya. Perbaikan organ tubuh yang ataupun saraf yang mengalami kelainan. Kemudian sama kita lipat ke depan dan pundak atau pangkal lengan, kita pijat-pijat lagi. Setelah itu kita angkat ya, untuk memberikan stimulasi keseimbangan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan kita miring ya, miring ke kiri dan kanan masih dalam posisi telentang ya. Kita pijat tangan ya. Terus pokoknya dijamin tidak ada yang terlewatkan ya. Dari atas menuju ke bawah ya. Jadi ini semacam pemijatan samping ya, samping tubuh ya, sampai samping kiri maupun samping kanan tubuh ya. Seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya, dari atas sampai nanti ke kaki. Dan setelah itu kita lipat dan sambil kita tekan seperti ini ya. Setelah itu kaki yang satunya juga kita pijat seperti ini untuk memperlancarkan darah kembali ya. Kemudian kita lipat secara bersamaan dan kita tekan-tekan seperti ini. Setelah itu kita ulang dari arah sebaliknya ya, posisinya yang sebaliknya, miring kiri miring kanan tadi. Caranya sama. Kita pijat-pijat seperti itu. Mungkin Anda ingin bertanya ya, atau ingin melengkapi konten ini, silakan tulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diingat, komentar Anda itu harus sesuai dengan standar komunitas YouTube ya. Komentar yang tidak sesuai dengan standar komunitas YouTube akan dihapus oleh YouTube sendiri.
Setelah itu sistem terapi pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya kita pijat-pijat dari belakang, bagian pundak, punggung yang biasanya ya terdapat banyak masalah kemeng-kemeng ya, sampai ke pinggang. Kita pijat-pijat seperti ini. Dan dilanjut dengan ke kepala ya, dalam posisi duduk ya. Rambut kita tarik-tarik, telinga kita jewer ya. Kemudian kita treatment seperti ini ya, kita tarik ke belakang dengan tumpuan dengkul kita ya, lutut kita. Kita tarik ke kiri maupun ke kanan. Kemudian kita angkat tangannya dan kita pijat pinggangnya ya. Nah, demikian saya kira proses pemijatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa.